besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia, dan sesama manusia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kita bersyukur hari ini kita boleh hadir dalam ibadah Senin UKSW. Pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kepada Engkau Yesus, sebab Engkau begitu baik buat kami. Tolong kami Bapa, pagi hari ini kami butuh firman. Seringkali kami salah dalam melangkah, seringkali kami salah dalam membuat keputusan. Maka itu kami butuh firman, supaya kami tidak salah dalam melangkah dan salah dalam membuat keputusan. Berbicara kepada kami pagi hari ini Bapak, siap kami tahu firman adalah kekuatan kami. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengar apa yang Kau mau sampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara terkasih boleh berjumpa dalam ibadah Senin UKSW. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, saya ingin berkata sesuatu buat kita, bahwa kita bersyukur kita baru saja melewati kematian dan kebangkitan Kristus. Tahukah kita, Alkitab menulis bahwa
Yesus rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Yang kedua, Alkitab pun menulis Yesus rela menanggung kutuk dosa kita supaya kita diselamatkan. Tetapi saya tidak pernah membaca atau mendengar bahwa Yesus harus kalah supaya kita menang. Tidak, Yesus tidak pernah kalah. Itu sebabnya ketika kita bersama dengan Dia, kita akan punya persoalan, akan ada tantangan. Tapi percayalah, persoalan dan tantangan tidak bisa mengalahkan kita. Yang kedua, saya tidak pernah mendengar dan membaca bahwa Yesus harus gagal supaya kita berhasil. Artinya apa? Artinya ketika kita bersama dengan Dia, akan ada persoalan, akan ada masalah. Tetapi percayalah, itu tidak akan pernah menghalangi kita melihat hal yang besar. Percayalah, itu sebenarnya jaminan kepastian kita dan pengharapan kita untuk percaya bahwa Dia Allah yang bisa dipercayai. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman yang terambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Di bawah perikop, Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saya begitu yakin bahwa ini ayat yang sering kali kita baca, kita dengar. Nah, ketika kita membaca kitab Keluaran 13 ayat 17, ada hal yang penting yang kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kita seringkali mendengar bahwa perjalanan orang Israel itu dari Mesir ke Kanaan itu menempuh waktu mereka di padang gurun itu 40 tahun. Padahal dari beberapa literatur yang saya baca itu ternyata kalau menempuh perjalanan itu dibutuhkan waktu sekitar 11 sampai 13 hari. Tapi kenapa mereka harus berputar melalui jalan orang Filistin? Ada satu jalur yang dimana bisa ditempuh ketika mereka melewati jalur ini, namanya jalur orang Filistin. Tapi Tuhan membuat mereka berputar. Kenapa? Karena Tuhan ternyata tidak suka hal yang instan. Tahukah kita bahwa manusia cenderung menyukai hal yang instan, tetapi Tuhan mencintai proses. Sadarkah kita, Bapak Ibu yang terkasih, Saudara yang terkasih, bahwa sesuatu yang instan itu ternyata tidak baik buat tubuh kita. Kita lihat sekarang ini ada banyak penyakit-penyakit yang berbahaya karena kita seringkali mengkonsumsi hal yang instan. Itu sebabnya dalam kerohanian kita pun Tuhan mau kita gak menikmati yang instan, sebab Dia mau kita melewati proses. Tahukah kita bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang baik. Tetapi kenapa proses yang kita alami itu kelihatan lambat banget? Bukan karena Tuhan gak mencintai kita. Ini supaya kita mengerti, terkadang kita melewati sebuah proses kelihatannya lama dengan tujuannya cuma satu, Bapak Ibu. Tujuannya adalah gini, di balik proses ada sebuah kemuliaan besar yang Tuhan ingin janjikan kepada kita. Dia bisa saja menyelesaikan proses kita dengan waktu yang cepat, tapi kenapa kelihatan lambat? Karena kita punya cara pandang yang berbeda dengan Tuhan. Bagi kita mungkin berat, tapi bagi Tuhan proses itu baik buat kita. Makanya Dia izinkan itu proses, karena Dia tahu proses yang kita alami itu membuat kita dewasa di dalam Dia. Yang kedua yang harus kita pahami bahwa seringkali waktu kita mengalami sebuah proses, kita suka bertanya, Tuhan di mana? Tahukah kita bahwa seringkali ketika apa yang kita harapkan tidak seperti apa yang kita lihat, disitulah muncul pertanyaan, Tuhan di mana? Tapi pernah nggak kita bertanya, Tuhan kamu di mana ketika situasi yang ada, keadaan yang ada itu berjalan seperti yang kita harapkan?
Nah ini biarlah ini menjadi perlindungan kita bersama, supaya kita menjadi orang yang kuat ketika proses datang atas hidup kita. Nah kalau kita melihat ada satu peristiwa penting ketika Yesus disalib, ada seorang tokoh yang menjadi sentral, namanya Simon dari Kirene. Tahukah kita Kirene itu adalah ternyata itu adalah orang-orang Israel yang diaspora. Nah, Kirene itu Libya. Jadi ketika orang berkata Kirene itu Libya, jadi ternyata Simon ini adalah orang Israel yang diaspora ke daerah Libya. Nah, konsepnya dia adalah dia ingin datang ke Israel untuk mengalami dua peristiwa penting. Yang pertama Paskah, yang kedua Pondok Daun. Nah, ketika dia sampai di Israel, ternyata ada satu peristiwa penting di mana Yesus pikul salib. Nah, waktu dia datang di situ, kalau kita lihat itu tiba-tiba prajurit Romawi itu menarik dia untuk memikul salib Yesus. Nah, kenapa dia harus pikul salib Yesus? Ternyata orang-orang yang tinggal di padang gurun itu adalah orang-orang yang punya fisik kuat, tinggi dan punya fisik kuat. Makanya dia ditawarkan untuk pikul salib. Jadi ternyata ketika Tuhan menawarkan salib kepada kita, artinya karena kita sanggup dan kuat memikul salib itu. Tahukah kita bahwa ada hal yang penting yang harus kita pahami, bahwa informasi itu penting. Kesalahan di dalam kita merespon sebuah informasi itu akan menyebabkan kesalahan di dalam menerima dan membaca sebuah informasi. Itu akan menyebabkan kesalahan di dalam memberikan sebuah respon. Nah, ada satu informasi penting yang surga berikan kepada kita. Surga berikan sebuah informasi bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Itu sebuah informasi penting yang harus kita ingat. Tetapi kita seringkali membaca informasi itu, kita seringkali mendengar informasi itu, tetapi seringkali kita salah dalam merespon informasi itu. Percayalah bahwa yang memberikan informasi adalah Tuhan, pemilik segala sesuatu. Dia memberikan informasi, maka itu informasi yang ada itu ternyata bisa dipercaya. Ini yang penting buat kita. Jadi ketika Tuhan menawarkan salib kepada kita, karena kita kuat dan mampu menghadapi proses itu. Yang kedua, kalau kita menonton film The Passion of the Christ, kita lihat begini. Ada waktu itu ketika Yesus di kayu salib, itu prajurit Romawi itu harus datang dekat dengan Yesus, baru dia menancapkan paku di salibnya Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang-orang yang akan salibkan kita itu adalah orang-orang yang datang mendekat dengan kita, baru dia akan menyalibkan kita. Maka itu kita seringkali mendengar begini, orang seringkali berkata, sakit banget Pak proses yang ada, yang menyakiti saya tuh orang-orang dekat dengan saya. Seperti itulah. Jadi ketika Yesus di kayu salib, itu pun prajurit Romawi harus datang dekat dengan Yesus, baru menancapkan paku di salib Yesus. Artinya orang yang akan salibkan kita adalah orang-orang yang harus datang dekat dengan kita. Makanya di dalam keluarga yang akan salibkan kita itu adalah suami kita, anak-anak kita. Waktu kita di lingkup akademik, lingkungan kampus yang akan salibkan kita adalah partner-partner sekerja kita yang akan salibkan kita. Dan itu pasti menyakitkan. Tetapi percayalah itu baik buat kita. Seperti yang saya pernah ungkapkan sebelumnya, obat itu kelihatan pahit, tetapi ternyata itu baik buat tubuh kita. Jadi bersyukurlah ketika kita mendapatkan proses, karena Tuhan tahu kita kuat dan kita mampu menghadapi proses itu. Kembali di dalam kitab Keluaran 13 ayat 17. Jadi kenapa Tuhan membuat mereka berputar? Karena ternyata begini, karena Tuhan lagi melatih mereka. Tahukah kita kalau mereka langsung aja melewati jalur orang Filistin, maka mereka akan berhadapan dengan para raksasa. Tapi kenapa mereka berputar? Supaya Tuhan lagi melatih mereka, Tuhan lagi persiapkan mereka. Karena apa? Karena Tuhan tahu kalau mereka secepatnya melewati jalur itu, mereka bisa kaget. Jadi kenapa Tuhan izinkan proses terjadi buat kita? Supaya kita nggak kaget. Itu sebabnya proses itu seperti juga pemanasan buat kita. Sama seperti ketika kita berolahraga misalnya, kita perlu namanya proses pemanasan supaya otot-otot kita nggak kaget. Nah seperti itulah proses hidup. Kita harus melewati proses supaya apa? Itu pemanasan,
untuk kita berpindah kepada proses berikutnya, pemanasan supaya kita lebih kuat menghadapi proses-proses selanjutnya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi ternyata orang Israel mengalami sebuah fase yang tidak enak, fase proses, supaya Tuhan membuktikan Dia Tuhan yang bisa dipercayai. Jadi kenapa kita harus melewati proses? Supaya kita bisa melihat secara langsung bahwa Dia Tuhan yang bisa dipercayai. Kita seringkali mendengar bagaimana pemeliharaan Tuhan buat umat Israel ketika mereka diproses lewat peristiwa turunnya mana dari surga. Tapi kita lupa bahwa Tuhan pun memberikan mereka air yang melimpah. Nah, tahukah kita Tuhan memberikan air buat mereka? Saya baca beberapa literatur, itu ternyata orang Israel di padang gurun itu sekitar 3 jutaan orang Bapak Ibu. 3 jutaan orang berarti mereka butuh air sekitar 3 juta liter per hari Bapak Ibu. Bisa bayangkan, itu Tuhan membuktikan bahwa Tuhan yang bisa dipercayai. Dia Tuhan yang bisa diandalkan. Memang ketika kita mengalami proses Bapak Ibu gak enak banget, sakit banget, seperti pengen teriak. Siapa sih yang suka proses? Gak ada orang yang suka proses. Sebagai hamba Tuhan pun saya gak suka diproses. Gak enak banget, proses itu sakit banget. Tapi ternyata itu baik buat kita Bapak Ibu. Nah, sadarkah kita sebenarnya yang Tuhan mau ungkapkan kepada kita begini, bahwa mungkin saja ketika kita diproses, kita lihat waktu kita diproses, kita bisa menikmati bagaimana Tuhan menyertai kita. Sebenarnya itu menjadi modal buat kita untuk melangkah lagi ke depan. Sebenarnya Bapak Ibu, proses-proses yang kita alami memang gak enak buat kita, tapi itu menjadi modal pengalaman iman kita. Nah, ini yang penting buat kita. Jadi yang saya mau ingatkan buat kita begini Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di balik proses ada kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan ketika di padang gurun Bapak Ibu ada 2 tokoh penting. Yang pertama Joshua dan Kaleb. Kita lihat ada hal yang penting yang mereka alami Bapak Ibu. Ketika orang Israel mengalami proses di padang gurun, ternyata mereka gak belajar apa-apa. Hanya ada 2 orang yang belajar sesuatu ketika mereka mengalami proses di padang gurun, namanya Yosua dan Kaleb. Seringkali Bapak Ibu yang terkasih, seringkali waktu kita dapat proses, kadang-kadang kita gak belajar sesuatu. Tahukah kita, apalagi kita dalam situasi COVID-19 Bapak Ibu, seringkali kita suka bertanya, Tuhan, kenapa sih aku harus alami hal seperti ini? Seringkali pertanyaan itu kita ucapkan kepada Tuhan. Tapi ketika kita menikmati proses, pernah gak kita bicara begini, kita bertanya, Tuhan, apa yang Kamu sampaikan kepadaku secara pribadi? Bukalah telinga rohaniku dan mata rohaniku untuk melihat apa yang Tuhan mau atas hidupku. Ini yang harus kita rubah pola pikir kita, pola pertanyaan kita kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang yang dewasa di dalam Dia. Nah, Yosua dan Kaleb punya cara pandang yang berbeda. Ketika mereka menghadapi raksasa, mereka sudah punya modal kepercayaan mereka di padang gurun. Itu sebenarnya itu kekuatan mereka. Makanya tidak seperti yang saya ucapkan sebelumnya, bahwa proses yang kita alami sebelumnya, kita lihat bagaimana kita bisa melewati itu. Itu sebenarnya modal bagi kita untuk melangkah ke depan. Nah, akhir-akhir ini kita semua mendengar ada banyak goncangan-goncangan terjadi. Goncangan keluarga, goncangan ekonomi, goncangan bisnis. Banyak sekali goncangan-goncangan yang kita alami. Tapi kita kan masih bisa bernafas sampai saat ini Bapak Ibu. Apakah proses yang tidak enak yang kita alami itu akan membuat kita mati? Kan tidak. Kita tetap bernafas. Kita masih bisa bernafas. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Makanya ada 2 mujizat yang kita alami. Yang pertama bukan hanya sekedar mujizat pelipat gandaan, tetapi yang kedua adalah mujizat pemeliharaan. Seringkali kita hanya tahu mujizat hanya ketika terjadi pelipat gandaan berkat, tapi kita lupa bahwa ada satu mujizat yang penting yang kita harus alami setiap hari, namanya mujizat pemeliharaan Tuhan. Coba kita renungkan aja Bapak Ibu. Mungkin uang kita terbatas, tapi kan masih bisa cukup sampai akhir bulan. Itu kan bukti bagaimana Tuhan memelihara kita kan. Uang kita terbatas loh, kadang-kadang
Saya mengalami uang terbatas, tapi kenapa cukup sampai akhir bulan? Itu saya bersyukur gini, ternyata yang saya harus alami adalah mujizat pemeliharaan Dia, bukan cuma pelipat ganda. Nah, seringkali kita cuma tahu mujizat hanya ketika kita berkat melimpah atas hidup kita, tapi kita bisa bernafas, kita bisa, kebutuhan kita bisa tercukupi walaupun di tengah krisis, di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Itu bukti bagaimana Tuhan memelihara kita. Dalam Roma 8 ayat 28 pun berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Yang kedua, kita belajar dari seorang tokoh di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ada satu cerita yang kita belajar dari kehidupan Paulus. Paulus ini adalah seorang yang hebat, yang luar biasa. Kenapa? Karena ternyata semua yang manusia inginkan itu ternyata ada dalam diri Paulus. Apa yang ada dalam diri Paulus? Dia orang yang hebat, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, bahkan dia punya warga negara yang spesial, warga negara Rom. Makanya ketika dia di penjara, ketika kepala penjara tahu dia warga negara Rom, dibebaskan karena itu yang spesial, warga negara kehormatan yang diberikan oleh Paulus. Paulus punya semua hal yang diinginkan oleh manusia. Tapi di satu titik dia mengalami sebuah proses yang tidak enak, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, dia udah melayani Tuhan, dia udah berdoa, saya yakin dia udah sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tapi kan dia di penjara. Lihat aja Bapak Ibu, Paulus di penjara juga. Padahal kurang apa coba kita lihat? Kurang rohani apa? Kurang hal rohani apa yang Paulus nggak buat? Tapi tuh dia mengalami proses yang tidak enak kan? Tapi dia bilang begini, dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan nyata. Paulus, dia orang yang hebat, yang top banget, dia pemimpin Sanhedrin, tapi dia dulu hanya tahu tentang Tuhan, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Makanya proses ini sebenarnya supaya kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita kenal Tuhan. Nah, kita bisa hanya tahu tentang Tuhan dari kita ke gereja. Kita hanya bisa tahu Tuhan dari apa kata orang, dari pengalaman-pengalaman orang. Kita bisa tahu tentang Tuhan, tapi kita nggak kenal Dia. Yang Paulus alami adalah ternyata di balik proses yang dialami, dia bukan cuma tahu tentang Tuhan, tapi dia kenal Tuhan. Itu yang akan membuat iman kita kuat dan tidak tergoncangkan. Sama seperti kita membaca peristiwa Daud dan Saul. Daud dan Saul itu mereka menghadapi orang yang sama namanya Goliat, tapi mereka punya perspektif yang berbeda ketika menghadapi Daud, menghadapi Goliat. Yang pertama adalah kenapa? Karena ternyata Daud itu sudah dilatih di padang gurun mengembalakan kambing domba, sudah terlatih. Jadi ketika dia maju ke medan pertempuran menghadapi Goliat, dia tahu bagaimana cara dia bertindak. Berbeda dengan Saul, dia belum punya pengalaman apa-apa di medan tempur. Makanya ketika dia menghadapi Goliat, dia takut. Itu sebabnya seringkali saya ungkapkan lagi sebelumnya bahwa ternyata proses itu supaya kita mengenal Tuhan. Daud kenal banget Tuhan yang dia sembah. Daud kenal banget, makanya ketika Goliat menghina pasukan Israel, itu Daud hadapi itu karena dia percaya siapa yang backup hidup dia. Dia kenal siapa yang menyertai kehidupan dia di padang gurun. Itu sebenarnya menjadi modal buat kita. Makanya lewat peristiwa COVID-19 ini sebenarnya untuk kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita kenal Tuhan. Ini waktu terbaik, ini momentum terbaik untuk benar-benar kita mengalami sebuah pengalaman yang baru dengan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, bagi yang pria atau wanita misalnya, kita lihat saya suka nonton orang angkat barbel. Saya pun suka fitness walaupun beberapa kali bolong, Bapak Ibu. Tapi kalau saya lihat orang angkat barbel itu, Bapak Ibu, itu pertama ketika angkat barbel tuh nggak enak banget. Kadang-kadang ketika kita angkat barbel pertama tuh nggak enak banget. Saya lihat kadang-kadang ada orang lecet, kadang-kadang nggak enak. Tapi ternyata itu perlu dilatih. Semakin hari dilatih untuk angkat barbel, maka kita akan terbiasa, akan ringan, gak kaget lagi. Makanya seringkali saya harus ulang lagi bahwa proses itu sebenarnya itu tempat pemanasan, pelatihan. Awalnya pasti tidak enak, tetapi percayalah bahwa happy ending di balik semua itu pasti glory.
Yang ketiga, kita belajar dari seorang tokoh namanya Yusuf. Ini tokoh yang sering kali kita dengar, Bapak Ibu. Yusuf ini tokoh yang keren banget buat saya. Kalau kita baca, ternyata ada 4 tokoh di Alkitab yang manis wajahnya. Yang pertama adalah Yusuf, yang kedua Saul, yang ketiga Salomo, yang keempat Daud. Tetapi hanya ada 1 orang yang Alkitab nulis tentang manis sikapnya, itu hanya Yusuf. Saya tidak mendapati di ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat di mana menjelaskan bahwa Daud adalah orang yang manis sikap, Saul orang manis sikap, nggak ada. Tapi hanya Yusuf yang manis sikapnya. Nah, kalau kita belajar juga bahwa sikap di dalam bahasa Inggris kita tahu tentang sikap adalah attitude. Nah, ternyata attitude itu ada juga di dalam istilah penerbangan. Jadi ketika pesawat mengalami turbulensi, goncangan, nah itu pilot itu menekan namanya attitude indikator. Attitude indikator itu ditekan supaya menahan goncangan. Maka itu waktu proses datang itu dibutuhkan respon yang benar supaya kita kuat menahan goncangan. Seperti itulah yang Yusuf alami. Sehingga ketika dia mengalami proses yang tidak mengenakan, bahkan kalau saya membaca peristiwa Yusuf ini seperti sial banget hidupnya. Baru dipromosi, tiba-tiba di penjara. Orang seringkali berkata untung Yusuf itu bukan orang Indonesia. Karena kalau Yusuf orang Indonesia, maka Aji Mumpung yang pertama kita lihat, ini dia gak menggoda Tante Potifar, tetapi digoda oleh Tante Potifar. Ini seorang nyonya yang luar biasa. Kita tahu bersama bahwa kalau kita udah dekat dengan nyonya itu ladang bisnis loh. Ladang bisnis. Karena orang sering kali berkata, iya bapak aja tuan di kantor, tapi biasanya mengambil keputusan tuh nyonya. Nah, Yusuf punya koneksi. Yang pertama adalah kenapa? Karena dia ada nyonya Potifar yang tertarik sama dia. Tapi dia menolak itu. Beda dengan Daud. Yusuf hampir sama dengan Daud, Bapak Ibu. Nah, waktu Yusuf digoda oleh Tante Potifar, Yusuf tuh pergi menjauh. Nah, tapi kalau Daud waktu digoda oleh Tante Batsheba, Daud lari di tempat. Dia menikmati itu. Berbeda dengan Yusuf lari menjauh. Bahkan Alkitab berkata Yusuf penuh dengan roh Tuhan, tetapi tidak menjadi jaminan untuk dia kebal dengan dosa. Maka itu sekalipun kita penuh dengan roh, itu tidak menjadi jaminan bahwa kita kebal dosa. Ketika dosa datang, kita perlu berlari, kita harus perlu tinggalkan itu. Nah, kembali Yusuf adalah orang yang luar biasa. Dia mengalami promosi dari Tuhan, tapi dia harus dipenjara. Tahukah kita seperti tidak enak banget, Bapak Ibu. Waktu saya baca, saya bilang ini Yusuf orang yang luar biasa banget. Seperti dia mengalami kesialan dalam hidupnya. Seperti dia mengalami hal yang tidak enak. Bisa gak dia protes? Bisa banget. Saya yakin waktu dia di Mesir, dia udah banyak berdoa, berteriak, berseru sama Tuhan. Saya percaya banget dia udah lakukan semua hal yang rohani waktu dia mengalami sebuah hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Tapi dia gak protes waktu dia mengalami hal yang tidak enak. Dipenjara, dijual oleh saudaranya. Nah, kenapa? Ini yang harus kita belajar. Karena dia kenal Tuhannya loh, Bapak Ibu. Dia kenal Tuhan bukan karena berkat Tuhannya. Dia kenal Tuhan bukan karena tangan Tuhan yang menolong dia. Dia kenal Tuhan karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Maka itu begini, jangan kita kenal Tuhan hanya dari berkat-berkatnya. Jangan kita kenal Tuhan hanya dari mujizatnya. Tapi kita kenal dia karena kita punya hubungan dekat dengan dia. Itu yang akan membuat iman kita kuat. Jadi kita bukan cuma kenal Tuhan dari berkatnya. Nah, sekarang kalau umpamanya Tuhan berkati kita masih bilang Tuhan baik. Pertanyaannya, kalau Tuhan gak berkati kita, apakah kita masih tak berkata Tuhan itu baik? Yusuf mengalami hal yang itu, hal yang tidak enak. Tapi dia kenal Tuhannya tuh. Walaupun situasinya tidak menyenangkan, tapi dia kenal Tuhannya. Bukan karena dari berkatnya, tapi karena hubungannya dekat dengan Tuhan. Seperti itulah yang dialami oleh Ayub. Kita tahu bersama ini juga hal yang luar biasa. Ayub ini orang yang luar biasa di dalam Tuhan.
tetapi ternyata dia diprovokasi oleh istrinya. Ketika dia mengalami situasi yang tidak menyenangkan, anak-anaknya mati, ternaknya semua habis, bahkan dia kena borok di tubuhnya. Istrinya provokasi dia untuk menghujat Tuhan. Kenapa istrinya bisa provokasi dia untuk menghujat Tuhan? Karena istrinya hanya tahu Tuhan dari berkat Tuhan, tapi istrinya gak punya hubungan dekat dengan Tuhan. Maka itu akhir-akhir ini di situasi COVID-19 seperti ini, kita bukan cuma tahu tentang Tuhan, tapi kita kenal Tuhan. Kita bukan cuma tahu Tuhan, kita bukan cuma kenal Tuhan dari pertolongan dan tangannya, dari berkatnya, tapi kita kenal Tuhan daripada hubungan kita dekat dengan Dia. Proses itu tidak menyenangkan, tapi bagi Tuhan itu baik buat kita. Waktu kita diproses, belajarlah untuk tidak ajari Tuhan, sebab itu haknya Dia. Tapi yang perlu kita ingat adalah bangun terus hubungan kita dengan Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kembali kami naikkan syukur kepada Engkau Yesus, sebab Engkau baik buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, buat kami tetap percaya bahwa sekalipun proses yang kami alami tidak menyenangkan, tapi itu baik buat kami. Buat kami tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Tolong kami Bapa, tolong kami Yesus. Tolong kami Bapa, kami butuh Tuhan atas hidup kami. Bapa, aku sudah selesai berkata-kata, Engkau tidak selesai berkata-kata. Jamah kami semua, dari hamba kami semua yang mendengar firman pagi ini, jamah kami semuanya. Aku berdoa pagi ini Bapa buat kami semuanya. Dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Aku berdoa buat seluruh sivitas akademika UKSW dimanapun berada. Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu buat kami. Tolong kami semuanya Bapa. Siap kami tahu hanya Tuhan yang bisa menolong hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Maka aku berdoa buat kampus ini Bapa, dari pimpinan rektor, pembantu rektor 1, pembantu rektor 2, 3, 4, dan 5. Tuhan berkati para pimpinan kami dari tingkat rektorat, fakultas, jurusan program studi, biro-biro yang ada, departemen yang ada. Tuhan memberkati. Berkati seluruh pimpinan kami Bapa. Kami berdoa, aku berdoa dari tempat ini, aku lepaskan shalom Tuhan buat kampus UKSW. Diberkatilah kampus UKSW. Dan Tuhan, biarlah shalom Tuhan turun buat kampus ini. Damai sejahtera Tuhan turun di buat kampus ini Bapa. Aku berdoa ada kesatuan hati di antara para pimpinan kampus yang ada. Kami berdoa, kami tolak segala bentuk perpecahan dalam nama Yesus. Biar ada kesatuan hati. Hancurkanlah kesombongan dan keegoisan kami. Lalu berikan kami kerendahan hati satu dengan yang lain, supaya kami saling bekerjasama, saling mendukung untuk kemajuan kampus ini ke depan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa, kami bawa kampus ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan berdoa buat seluruh mahasiswa yang ada. Kami berdoa berkati mereka semua. Dalam studi mereka berikan hikmat, kemampuan, kecerdasan, akal budi. Bahkan orang-orang tua kami dimanapun berada, orang-orang tua mereka dimanapun berada, Tuhan pun sertai mereka. Berkati, baik sebagai petani, PNS, swasta. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dengan berkat kesehatan, berkat jasmani, berkati mereka semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat Satgas COVID di kampus ini. Berkati dari ketua Satgas sampai tim yang ada, Tuhan berkati Bapak. Bahkan mahasiswa kami beberapa yang kena COVID, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Tuhan, kami punya kuasa untuk menolak apapun yang bukan daripada Tuhan. Tuhan, kesembuhan yang daripada Tuhan mengalir. Kami bawa pergumulan kampus ini ke dalam tangan Bapak. Tuhan, kampus UKSW adalah milik Tuhan. Kampus ini milik Tuhan. Mari Tuhan, ambil alih. Supaya orang melihat ada Tuhan di kampus ini. Orang melihat Tuhan menyertai kampus ini. Kampus yang bukan cuma sekedar kampus nama Kristen, tapi benar-benar terang kasih Kristus terpancar di kampus ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tutup pintu barat, utara, timur, selatan dalam nama Yesus. Kuasa Kristus yang mengambil alih kampus ini Bapak. Bahkan kami berdoa pun pagi ini buat bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan shalom buat Indonesia.
Kami lepaskan dalam sejahtera buat Indonesia. Kami berdoa buat Presiden kami Pak Jokowi, berkati dengan hikmat, kebijaksanaan, pengertian, umur panjang buat Presiden kami. Kami memberkati Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, jajaran aparat pemerintah yang ada, baik tingkat pusat, daerah, sampai tingkat RT RW. Kami berdoa ada roh takut Tuhan menjamah mereka, roh takut Tuhan melingkupi mereka, supaya mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan, mereka memimpin dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Kami berdoa memberkati pemerintah kami Bapak, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angka COVID yang ada pun kami berdoa, Tuhan tolong Bapak, tolong. Hanya Tuhan yang bisa menolong kami, hanya Tuhan yang bisa memampukan kami. Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan turun buat bangsa kami. Belas kasihan-Mu Tuhan turun buat bangsa kami Bapak. Kami minta belas kasihan Tuhan turun buat bangsa kami. Terima kasih Bapak buat pagi ini, kami bersyukur. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, kuasa bagi Engkau, sebab Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Apa yang digerakkan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Apa yang dijaga kakimu, tanah yang kering menjadi tanah yang subur. Pulanglah dalam keberkatan Tuhan. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan.